Jadi syarat yang pertama agar pertolongan Allah menjadi fasilitas dalam hidup kita adalah merisenkan hati kita dari gantungan-gantungan lain selain Allah yang kita jadikan gantungan selama ini dalam hidup kita. Berikutnya, bagaimana agar pertolongan Allah, pemenuhan kebutuhan, kemudahan dalam hidup atau keajaiban itu menjadi fasilitas dalam hidup kita. Maka syarat yang kedua yaitu mengajukan surat lamaran kerja. Kepada siapa? Kepada Allah, menjadi pekerjanya Allah. Kalau di PPA menyebutnya menjadi EOA, Employer of Allah, menjadi karyawannya Allah. Bapak Ibu dan kawan-kawan, kalau kita nih misalnya bekerja di sebuah perusahaan atau dimanapun, maka ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita apa? Ya bekerja dengan baik. Hak kita apa? Ya dapat gaji, dapat tunjangan-tunjangan, bahkan mungkin dapat bonus. Lihat ya Pak, Bu, ketika kita bekerja menjadi karyawan sebuah perusahaan saja digaji, dikasih tunjangan, dikasih bonus. Dan ternyata kalau saya perhatikan kawan-kawan IOA dan apa yang sudah saya alami, hal yang sama terjadi juga ketika kita menjadi karyawannya Allah, menjadi pekerjanya Allah. Bahasanya kalau kita menjadi karyawan di perusahaan aja kita dikasih gaji, tunjangan dan bonus, apalagi ketika kita menjadi karyawannya Allah, menjadi pekerjanya Allah. Maka gajinya tak terbatas, tunjangannya tak terbatas, bonusnya tak terbatas. Apa gaji, tunjangan dan bonus karyawannya Allah itu? Ya pertolongan Allah, pemenuhan kebutuhan, hadirnya jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita, dan lain-lain. Dan tahukah Bapak Ibu dan kawan-kawan, ternyata itu semua hanya bonus dari Allah. Bonus masih ingat ya? Sesuatu yang tidak perlu dikejar karena otomatis akan kita dapatkan ketika kita sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Ada bayaran yang utamanya ketika kita menjadi karyawannya Allah. Apa itu? Yaitu ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, dan kenikmatan bisa merasakan dekat dengan sang pemilik alam semesta, Allah Azza wa Jalla, dimanapun dan kapanpun. Ketika kita menjadi karyawannya Allah, Allah yang jamin ketenangan hati kita. Hidup kita betul-betul dijagain sama Allah. Semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Lantas bagaimana kita mendaftar jadi IOA? Ya kita mengajukan lamaran kerja dengan ikrar, dengan janji yang kita sampaikan kepada Allah sepenuh hati, sepenuh kesadaran diri, berharap kita bisa menjadi salah satu pekerjanya Allah. Kita wakafkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Apa yang paling berharga dalam hidup Bapak, Ibu, dan kawan-kawan? Uangkah? Tabungan? Harta? Kendaraan? Keluarga? Atau waktu misalnya? Ternyata ada yang jauh lebih berharga dari itu semua. Apa itu? Yaitu diri kita sendiri. Bagi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang mau mengajukan diri menjadi IOA, maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mewakafkan diri kita untuk Allah. Kita sampaikan malam ini di sepertiga malam terakhir nanti, semoga Allah ridho dan melihat lebih dalam pengorbanan kita. Allah melihat kesungguhan kita, Allah melihat ketulusan kita. Saya teringat ketika dulu saya habis ikut kelas PPA, apa yang disampaikan guru saya, trainer pertama saya, yaitu Mas Randy. Saya pun malamnya langsung praktek mewakafkan diri saya untuk Allah. Saya bilang waktu itu ke Allah dengan kesungguhan hati, dengan kesadaran diri, bahkan tak terasa air mata mengalir pada saat itu. Karena ketulusan yang hadir dari hati dan berharap sungguh-sungguh saya bisa menjadi salah satu pekerjanya Allah. Saya berdoa waktu itu, ya Allah, hamba wakafkan diri hamba kepadamu. Silahkan kau pakai diri hamba untuk menjadi jalan hidayah banyak orang ya Rabb. Ini diri hamba ya Allah. Nih, pakai tangan hamba, pakai kaki hamba, pakai mulut hamba, pakai pikiran hamba ya Allah. Nih, pakai semua yang ada di diri hamba. Waktu, tenaga, uang, kendaraan, harta. Silahkan kau pakai semua ya Allah untuk mengajak sebanyak mungkin orang balik ke Engkau ya Rabb. Setelah saya berikrar itu,
hidup saya terasa ringan banget. Kayak beban masalah dalam hidup saya itu diangkat oleh Allah. Hati saya tenang setenang-tenangnya. Walaupun saat itu masalah saya belum selesai. Ketenangan itu hadir karena saya sudah mempercayakan hidup saya sama Allah. Menyerahkan semua urusan saya sama Allah. Coba deh, Anda kalau menitipkan barang-barang berharga kepada orang yang sangat Anda percaya, kira-kira perasaan Anda tenang atau was-was? Kalau Anda masih ada perasaan was-was, berarti Anda belum percaya sama orang itu. Nah, begitupun ketika kita mewakafkan diri, menyerahkan semua urusan kita sama Allah, mempercayakan hidup kita sama Allah. Hati itu tenang banget, hidup jadi ringan. Tapi ketika hati Anda masih belum tenang menjalani hidup ini, berarti Anda belum sepenuhnya percaya sama Allah. Berarti Anda masih ragu tuh sama Allah. Harusnya kita percaya dan yakin sepenuh hati atas janji dan jaminan yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Hud ayat 6. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Apakah kita masih ragu dengan janjinya Allah itu? Rezeki itu luas. Jangan diartikan hanya soal uang saja. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, ada 3 tipe karyawan yang harus kita pahami agar kita layak mendapat bonus dan fasilitas. Insya Allah kita bahas di materi selanjutnya.